Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kuning. Salam langkah pertama pasti. Jadi hari ini gue mau sedikit cerita aja, cerita tentang pengalaman gue pencarian di Sawarna. Jadi Sawarna itu pantai yang ada di, jadi kalau dari sini tuh kita ngeliatin Sukabumi dulu, karena ini di Banten, jatuhnya ke Banten. Jadi kalau diurutin itu dari Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, Sawarna dan seterusnya. Nah jadi waktu itu ceritanya awalnya pas gue terima info tentang orang ini tenggelam, gue juga lagi sama teman-teman lagi misi pencarian di Curug Ciparigi. Jadi sebenarnya orangnya sih bunuh dirinya di area Cibubur sana, cuman aliran sungainya itu larinya ke Ciparigi. Jadi karena perbatasan Kabupaten Bogor dan Bekasi, Kota Bekasi, dan gue tugasnya di Kota Bekasi, jadi nggak bisa. Jadi gue standby di Curug Parigi. Gue udah terima info tentang orang tenggelam itu. Nah cuman gue sempat hubungin atasan gue. Nah ini kembali lagi ke dalam perangkat tugas, jadi kita nggak bisa gitu untuk keluar kota, itu nggak bisa. Jadi nah akhirnya setelah dari itu 6 hari kemudian, jadi dapat info lah kita dari grup besar bahwa Pak Wali Kota Bekasi itu Babe Pepen, Babe aja biar kedengarannya akrab, menugaskan kita nih dari BPBD, karena itu warganya Kota Bekasi, kita ditugaskan untuk ikut dalam pencarian orang tersebut, si almarhumah ini. Jadi singkat cerita, kita terpilihlah, gua salah satunya dan 5 rekan teman gua lainnya terpilih, ditugaskan untuk pencarian di Sawarna. Jadi kita prepare, terus karena surat tugas itu kita 3 hari. Waktu itu kita berangkat hari Jumat karena prepare, jadi Jumat sore kita berangkat. Nah, selesai prepare, kita OTW jalan. Jadi ternyata treknya itu lumayan ya, tanjakannya tuh lumayan tinggi, terus berliku-liku. Udah gitu di sana itu kalau udah malam itu gelap banget, jarang. Jadi kita bakal jarang ketemu lampu, ya kan? Dan kita terhalang oleh hujan. Nah jadi karena jarak pandang yang kurang maksimal waktu mengemudi, jadi ada teman-teman lain tuh palanya tuh keluar jendela untuk ngelihat ke depan, karena kalau lihat dari kaca depan itu karena kacanya berjamur ya, jadi kayak gimana sih, bikin sakit mata lah. Sampailah kita di Sawarna itu pukul, kalau nggak salah itu jam 10 malam lah, 10 setengah 11 gitulah. Jadi kita sampai lokasi menuju ke penginapan si keluarga korban. Jadi keluarga korban ini masih standby di sana, di penginapan. Kita bakal ketemu, kita berkoordinasi bahwa kita sudah sampai dan siap melakukan pencarian. Setelah kita berkoordinasi dengan keluarga, kita berkoordinasi juga dengan warga setempat,
terus juga ada lifeguardnya, kita berkoordinasi juga. Jadi di sana kita ngobrol dulu kronologinya itu gimana. Nah setelah kita dapat info yang berbicara, jadi teman gue dan tim gue nih Bang Eko tetap ngobrol, dan gue sama 3 teman lainnya mencoba susur pantai, berharap sang korban sudah terbawa balik arus gitu. Dan itu kita melakukan susur sungai itu sampai jam setengah dua, tapi nihil karena pandangan mata juga terbatas gitu. Center juga nggak jauh-jauh banget, penerangan itu nggak jauh-jauh banget. Jadi kita putuskan untuk melakukannya esok harinya. Jadi kita dibawalah kita ke penginapan. Jadi penginapan itu ada 2 kayak rumah panggung gitu, 2. Jadi kanan kiri kita dikasih buat nginep di situ. Dan keesokan harinya pencarian kita lanjutkan. Kita kumpul di pos penjaga pantai, berkoordinasi dengan Basarnas yang sudah melakukan pencarian selama 6 hari. Dan hari itu adalah hari terakhir Basarnas. Jadi ini hari ke-7-nya Basarnas melakukan pencarian. Prosedurnya Basarnas sampai 7 hari. Jadi ini hari ke-7-nya, nanti besok kita yang melanjutkan. Jadi kita bagi tim, 1 pencarian laut di laut, 1 lagi pencarian di darat. Dan hari pertama gue dapat di laut, dan tim kedua susur darat. Sudah kita melakukan pencarian. Jadi karena ini pengalaman pertama pencarian di dalam laut, bukan di dalam laut, pencarian di laut ya, beda. Mata gua dengan mata masyarakat di sana itu beda. Mereka itu bisa ngeliat dari kejauhan aja, bisa tahu itu benda apa yang mengapung. Kalau sedangkan gua nunggu deket baru kelihatan, oh itu sampah gitu. Cuma kalau mereka itu dari jauh aja udah kelihatan. Itulah. Makanya kalau dulu tuh ada yang bilang petunjuk jalan terbaik adalah orang setempat. Nah, kalau di gunung itu porter terbaik adalah orang setempat. Jadi mereka lebih kenal hari-harian mereka lah. Dan melakukan susur laut itu, hari pertama itu gue mungkin 6 mil dari titik 0, pencarian 6 mil, dan masih nihil. Nah, setelah pencarian laut, merapat lagi ke darat untuk istirahat, berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang darat pun nihil. Jadi akhirnya setelah istirahat kita melakukan susur darat bersama. Jadi itu lumayan jauh, 7 kilo lah. Jadi mulai dari titik kita taruh perahu itu sampai ke titik 0 itu 7 kilo. Jadi kita jalan kaki 7 kilo. Nah disitulah terlihat dari karang-karangnya itu, yang mungkin teman-teman pernah ke Sawarna gitu. Jadi teman-teman tahu tuh ada karang, batu-batu karang itu seperti apa gitu. Nah udah gitu posisi lautnya mereka itu enggak gitu loh, enggak turun. Jadi menurut orang setempat posisi lautnya itu turun, dia langsung jatuh gitu. Jadi langsung dalam. Jadi sekitar 70 meteran lah dalamnya. Jadi enggak datar terus gitu. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa logikanya kita sebagai bisa disebut
tim SAR-nya. Jadi kita itu bahasanya apa sih kalau itu, pemotong ombak. Jadi pemotong ombak ini ada di setiap pantai itu ada. Jadi bahasanya cutting apa gitu ya, lupa. Cuman bahasanya di setiap ada ombak dia ada satu arah, satu itu yang bakal harus balik. Jadi narik kecepatannya itu bisa mencapai 80 km per jam. Nah jadi kalau lu ada di posisinya yang pemotong itu, cutting apalah, jadi lu bisa ke bawah dengan cepat dan bakal ketarik. Beda posisinya kalau lu ada di dalam ombak, lu bakal kehajar keluar gitu. Jadi ada dia di antara ombak-ombak itu ada. Nah posisinya itu pasti berpindah-pindah. Jadi kalau pakai logika itu ya, si korban itu tertarik. Nah karena kita berada di satu daerah yang cerita mistisnya ini kuat banget. Sawarna, Karangbolong itu laut selatan yang kita tahu dengan mungkin dengan Nyi Roro Kidul, laut Ratu laut pantai selatan, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di. Jadi kita terbentur dengan orang-orang yang mempercayai gitu. Bukannya kita nggak percaya gitu, kita percaya juga. Cuman karena kita tim yang harus berpikir dengan jernih, berpikir dengan logika. Jadi sudah mentok gitu. Jadi udah mentok. Barulah kita dengar cerita kita saat ngobrol, kita cerita. Jadi ternyata banyak yang di sana itu yang hilang itu tertarik ombak dan jarang kembali adalah orang-orang yang ibadahnya tuh rajin, katanya gitu. Jadi ibarat mereka ini, orang-orang ini adalah permata. Jadi kalau dikembalikan lagi ke kita, kalau lu ketemu permata nggak mungkin lu buang. Nah jadi kayak gitulah bahasanya. Kita coba dengan berpikir jernih. Terus kita hari kedua kita melanjutkan pencariannya juga. Nah di hari kedua inilah kita ada teman-teman yang hebat ya, orang-orang hebat di apa sih, peramal lah, bukan, atau kita bisa dukung orang-orang pinter gitu. Jadi kita dapat info, digambarkan, jadi si jasad digambar. Jadi posisi si jenazah, nah, posisi si jenazah di sini misalnya, jadi digambar, kita cocokkan sama Google Earth. Jadi gue buka Google Earth, membuka ke titik itu, mencocokkan gambar tangan si orang pintar ini dengan Google Earth. Jadi ada yang mendekati, jadi tidak mirip tapi mendekati. Nah ngomonglah, kita ngobrol sama dan tim gimana baiknya, dan tim gue bilang ya udah nggak ada salahnya kita untuk mencari ke sana. Jadi hari kedua ini gue yang menyusur darat dan temen tim lain yang di laut. Nah jadi gue sempat mencari ke dalam gua. Nah ini udah mulai ada ganjal-ganjalannya. Jadi di gua itu gue sih awalnya nggak ada niat apa-apa gitu, jadi cuman ya kita namanya berpikir logika. Mungkin si jenazah sudah mendasar, terus ada binatang, bisalah ketarik ke dalam gua. Akhirnya gua putusin buat ngecek. Jadi pas gua lagi ngambil senter, partner gua ini jalan duluan nih, masuk ke dalam gua.
Nah gue nyenterin kan nggak jadi kehalang di badannya dia gitu kan. Gue bilang, bang, gue nggak bisa nyenter kalau lu di depan gue, lu di belakang gue. Jadi pas kita masuk rumah, tiba-tiba ada yang dalam dari dalam. Wah, ini temen gue di belakang. Pas dalam itu senter gue langsung mati nih. Senter gue mati, temen gue mau kabur gitu nih. Kejedot apa pinggiran gue. Dan temen gue cabut, nggak bagus sih. Emang gue senter itu lumayan dalam gue aja. Nah, pas akhirnya gue mutusin nggak ke dalam, gue cabut lagi. Ya mungkin nggak suka kali atau gimana gitu. Dan mungkin ada sesumbarnya gue gitu, sesumbar. Jadi waktu itu gue nanya sama teman gue, bang, ya, siapa penjaga laut selatan? Terus teman gue bilang Nyi Roro Kidul. Terus gue kayak sebenarnya sih nggak sombong, cuman ya meminta lah, gue meminta kayak, Nyai balikin korban gitu. Jadi gue meminta gitu, tapi sambil teriak, Nyai balikin si korban, kesian keluarganya nungguin. Tiba-tiba tuh ombak tuh bergulung-gulung gitu. Jadi ombak bergulung-gulung. Ya nggak ngerti ya, tadi mah ombaknya biasa aja gitu. Terus tiba-tiba buar. Nah gue bilang, udah gue gak ada pikiran gimana, mungkin emang udah waktunya pasang. Jalan ke titik 0 lagi kita, titik 0. Jadi tempat tadi itu kita nihil, akhirnya balik lagi ke titik 0, ketemu lagi sama teman-teman yang lain, dan kita mulai melakukan penyusuran sesuai peta yang kita dapat dari orang pintar. Jadi dan tim gue bilang ya udah nggak ada salahnya kita mencoba, seenggaknya kita dapat mengurangi rasa penasaran warga, atau ya dapat mengurangi lah. Jadi gue matiin ke titik lokasi yang sudah digambarkan, ditemani dengan 2 lifeguard orang setempat ya. Jadi gue datang ke titik itu. Jadi infonya orang paling lama hilang di sana itu 14 hari. Itu pun ditemukan sudah tidak utuh. Jadi tangannya udah nggak ada, isi perutnya udah nggak ada kayak gitu. Ya mungkin bisa dimakan ikan atau tergesek-gesek karang ya kan? Karena udah 14 hari. Karena laut itu lumayan, jadi bahasanya kalau di sungai, kalau di sungai seminggu itu masih dalam bengkak, di laut itu enggak, 3 hari itu udah hancur kayaknya. Dan pencarian kita lanjutkan ke titik yang paranormal itu gambarkan. Sampailah kita di titiknya, dan pas jadi kita maju ke ujung karang, dan terjadi lagi kita diusir ombak. Jadi ombaknya itu tiba-tiba gede. Tadi gue jalan itu masih kering, posisi yang karang-karangnya itu masih kering. Pas kita mendekati titik yang mau digambar, itu tiba-tiba gede, ombaknya berkali-kali, seakan-akan kita diusir. Jadi gue sekarang udah masuk sana tuh, udah jatuh. Jadi ombaknya itu nggak tahu ya, kalau menurut gue sih nggak ada orang. Jadi kita kayak diusir ombak. Akhirnya kita putuskan untuk balik. Jadi karena pasang, kalau kita rasional itu bilang pasang, cuman terasa banget kita tuh seperti diusir, sepertinya mereka tuh tidak mau gitu, tenang dijaga. Dan ini gue buat video ini, mungkin ini adalah
sudah seminggu 20 hari lebih. Jadi kita masih ada teman di sana, masih berkoordinasi dengan teman-teman di sana, dan masih nihil. Jadi sampai hari ini korban belum bisa kita temukan. Jadi semoga korban bisa diketemukan, walaupun harapannya kecil, cuman kita masih berharap korban bisa dimakamkan dengan layak. Jadi kita harus tetap positif. Kita hidup di dunia ini bukan kita saja. Intinya sebelum berwisata kita harus tahulah sedikit-sedikit bekal tentang penyelamatkan untuk diri sendiri gitu. Jadi demikian cerita saya hari ini, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga. Tetap berhati-hati, cintai alam, maka alam akan mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langka.